Ayo maju, maju, maju. 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 Ini siapa? Oh ini Mas ya, Cangcang dulu. Cangcang gelut. Mas Cangcang dulu. Mas. Duduk mas. Sini aja mas biar masuk in frame. Apa? Sebenarnya pertanyaannya masih Kenalan nyambung. sih. Perkenalan, Oh iya. kebiasaan Udah ini. Iya, kenalin nama saya Cangcang dari Kamal. Jadi mau tanya sama Mas Anas. Sebenarnya nyambung sama pertanyaan yang barusan tentang konsisten berkarya ke depannya gimana. Berhubung mungkin sekarang Mas Anas belum berkeluarga, belum punya istri ataupun anak. Enggak sebenarnya bukan nyindir sih Mas. Kayak lebih mempertanyakan, iya nyata sih. Kebanyakan lebih ke nyoro emang. Biasanya seseorang tuh akan berubah ketika udah berkeluarga karena mempunyai kesibukan sendiri gitu. Sudah banyak yang dipikirin. Cecelan. Roma. Edang. Ibu guru nih, ibu guru. Amin. Apakah tetap konsisten dengan karya yang seperti ini atau mungkin ada pengembangan di situ karakter atau apa? Karena ketika kita berkeluarga mungkin punya buah hati nih, kadang kan jadi inspirasi baru. Apakah ditambahkan atau mungkin sosok istri nanti bakal melengkapin juga di karakter Mas Anas ini? Kapan? Lebih tepatnya menyuruh ini orang ini ya. Enggak, bukan nyuruh sih. Enggak, ini mendoakan. Amin, amin tahlil. Ya, jadi gini Mas Cangcang ya. Sampai sekarang ya ini kenyataan ya, ini cerita pribadi saya sebenarnya Mas Duple. Enggak nangis kali ini. Yang tadi nangis beneran aku. Rating. Radar Madura rating. Ala koa. Jadi gini, saya sempat kepikiran kayak gitu Mas. Karena ada beberapa maaf ya, mantan pacar saya tuh asik. Ada empat lah, gak usah banyak. Jadi ada yang support, ada yang enggak nerima. Saya pernah dapat kekasih gitu, pacar itu Lake tapi. bini. Jadi di situ tuh Mas, saya sempat keceplosan di situ, ngomong kalau mau serius sabar ya. Jadi kayak nabung dulu, aku waktu itu nabung dulu buat ngahalalin dia sebenarnya. 2019 waktu itu karena beliau itu mungkin karena masih bukan nggak nerima sih, nggak sabar mungkin ya menunggu proses ini. Waktu itu benar-benar kalau bahasa Maduranya tuh nggak sangang nih, nggak sangang waktu itu 2019 tuh. Nah itu gak kedenten Mas. Tak kedenten. Akhirnya si berbeda ya wis lah gitu. Ternyata malah dianya yang bermain api di belakang asing. Oh, ini ini sepertinya pernah diceritain ya waktu itu di warung kopi kan ya. Oh, yang wanita di itu. situ. Makanya saya sampai sekarang tuh kepikiran juga nanti setelah nikah apakah masih konsisten seperti ini atau mungkin bisa pudar. Tapi ya itu siasatnya ya itu. Butuh wejangan juga sih untuk si perempuannya. Kerjanya saya itu di bidang seni, mungkin seperti itu. Kasih pengertian dulu. Kalau emang mau nerima ya udah. Kayak gini loh aku. Ya dalam berkeluarga kan pasti ada yang harus direlakan. Iya benar. Jadi kan pasti milih nih antara meninggalkan karir di seni apa gimana nih maksudnya? Tetap sih mungkin cuman. Misalkan kalau si cewek ini Mas Anas lagi jatuh cinta nih, engkau lah sangat gue bang I love you raja. Asik. Tapi kok ilok kerenina akin tang seni gitu. Ya tuh pada akhirnya kejadian itu 2009 kemarin Mas. Jadi mbaknya ini gak mau nunggu. Sedangkan waktu itu benar-benar lagi menikmati proses berkesenian di situ sama teman-teman komunitas, teman-teman pribadi juga dan macam-macam kayak gitu. Ya udah. Pada akhirnya saya harus ngalah untuk terusin di situ karena gak mungkin saya maksain kan. Nah di sini sekarang benar-benar saya fokus di situ. Maksudnya kalau emang ada Mas. Amin. Misalkan Mas Anas sayang sama satu orang, apakah
gak nikah sampai benar-benar si cewek ini mau gitu nerima? Nerima dengan saya yang ya Iya dengan Mas pekerjaan Anas, ini. iya. Ya, Boy. Maksudnya mensiasatinya dengan entah itu break dulu sebentar. Oh enggak. Apa wis lah kok sabek gelun tang seni, penting endek gelun. Padahal endek deki oh nggak boleh gitu. Nah, gini Apa ya. gitu? Ya itu ngasih pengertian itu Mas. Kayak kita nggak bisa maksain dia itu harus sama satu pemikiran. Jadi kita butuh hobi saya tuh kayak gini loh. Kalau saling melengkapi. Kalau emang saya semuanya aku nggak bisa semuanya gak ada nih, gak ada pendapatan, mungkin bisa dibantu lah atau apalah. Tapi ketika dibantu ya mungkin bisa diganti dengan hal yang lain. Bisa seperti itu sih. Jadi kita harus bisa menyiasati itu. Harus kasih pengertian dulu. Saya kerjanya di ini, kegiatannya seperti ini bersama teman-teman. Kalau butuh, apalagi kalau semuanya dia semuanya support nih, support penuh. Malah saya tambah senang. Jadi berkarya terus berkarya, kerja ya tetap kerja, berkarya tetap kerja. Buktinya ini sampai sekarang alhamdulillah sih. Saya kerjanya Senin sampai Kamis. Tapi proses berkaryanya Jumat Sabtu Minggu masih bisa. Liburnya ya libur paling saya bilangnya libur tuh cuman beberapa jam kayak refresh ngobrol sama teman, Itu ngobrol. kan belum nikah kan ya? Belum nikah. Nah nanti setelah nikah kayaknya ngopinya ngurangin. Paling seminggu 1 kali paling. Apa nyeninya yang dikurangin? Oh insya Allah enggak sih. Coba diterusin aja dulu. Coba nikah dulu ya. Ya, Amin. salah. Doain Mas Anas cepet nikah juga lah kalau kayak gitu. Amin. Tahlil. Amin. Takdir. Oke. Udah, makasih Mas. Ya siap. Terima kasih Mas Cancang. Pertanyaan terakhir dari Mas Alan, monggo. Nanti. Ya, selamat malam. Nama saya Alan, Instagram Alan_Maulana 23. Ya belum mau Teh. Wah, waduh promosi terus. Jadi Mas Anas yang mau saya tanyakan, mungkin pas pembukaan kemarin saya sudah sempat berbincang-bincang juga sama Mas Anas ya, masalah karyanya Mas Anas yang dipamerkan beberapa hari ini. Jadi mungkin juga teman-teman pengen tahu Mas, karena kemarin kan cuman intens ya, tour spesial dari Mas Anas. Jadi dari seluruh karya yang ada di sini, yang menurut Mas Anas itu adalah sebuah, ini loh masterpiece saya gitu loh. Itu yang mana dan background story dari kenapa ini jadi masterpiece-nya Mas Anas itu seperti apa? Karena mungkin ada yang mungkin ya sebuah karya itu karena waktunya atau karena ada feel-nya di situ atau karena ada cerita di balik karyanya itu. Jadi mungkin itu. Dan pertanyaan kedua Mas, dua. Iya. Selain yang dipamerkan di sini, adakah karyanya Mas Anas yang sebenarnya ini juga jadi masterpiece gitu, cuman karena tidak bisa dibawa ke sini atau itu jadi street art gitu loh. Dan ya itu sama di belakangnya kenapa itu jadi masterpiece-nya Mas Anas ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Alan. Mas Alan, terima kasih. Beberapa di sini ada masterpiece sekitaran 3 series masterpiece. Sebenarnya masterpiece semua sih, cuman ini yang menurut saya ngena banget. Yang pertama si Toron ini, karya yang di belakang. Kenapa saya bilang masterpiece? Saya butuh waktu, bukan waktu prosesnya, tapi butuh waktu mikir di situ Mas. Karena di waktu itu kan masa pandemi kita gak bisa pulang kampung, tidak bisa bertemu dengan sanak saudara yang jauh. Nah di situ akhirnya jadi gejolak. Apa yang harus saya buat di situ? Model motif seperti apa yang sekiranya itu cocok di konsep itu. Dan ketika saya buat karya Toron ini, saya sangat-sangat berhati-hati banget karena memilih warnanya, terus mau pakai garis atau enggak, karena ada beberapa di sini kan karya tidak ada garisnya, dan tidak ada outline-nya. Nah si Toron ini benar-benar sangat masterpiece banget.
daripada beberapa karya karena eh ada kesedihan sih, ada kesedihan bukan saya sendiri tapi ada beberapa kesedihan masyarakat atau teman-teman kita yang waktu itu tidak bisa pulang karena masa waktu itu pandemi. Dan ini karya ini dibuat pada tahun kemarin waktu masa-masa pandemi sangat-sangat parahnya. Di situ akhirnya benar-benar saya membuatnya sangat hati-hati banget, butuh butuh waktu untuk berpikir mau dibentuk apa, backgroundnya yang cocok seperti apa, kayak gitu sih, Toron. Ada ini sebenarnya masih gara-gara teknik sama ketelatenan sih, butuh mental juga, kayak gitu sih mas. Oke. Dan yang kedua itu ada si tekad bulat yang ada dekat pintu itu gak pakai outline. Itu saya hampir 1 minggu gak keluar rumah. Si karya itu. Enggak, benar-benar bukan gawat sih, bukan sok-sokan. Karena di situ ya terserah sih, orang mau bilang gawat ya alhamdulillah gawat aku. Mau bilang enggak ya terserah gitu ya. Enggak, Allah sejago. Jadi di situ benar-benar kenapa prosesnya cukup lama karena di situ gak ada outline. Benar-benar harus rapi, pakai kuas yang benar-benar sekiranya ngepas ketika ngerapin itu benar-benar dapat di situ. Tekad yang bulat itu karena waktu itu ada beberapa tekad dari kita atau perorangan itu yang kacau karena pandemi. Pekerjaan hilang, terus pertemanan kita renggang, komunikasi kita juga renggang. Seharusnya kita seminggu minggu bisa 3 kali ngopi, itu dibatasin waktunya. Kayak gitu sih, makanya tekad kita tuh pudar di masa-masa pandemi. Nah pada akhirnya saya membuat konsep itu atau judul seperti itu, tekad yang bulat. Mencoba menyemangati diri saya sendiri untuk orang lain ketika di masa itu jangan sampai tekad kita tuh yang udah bulat malah kacau karena gara pandemi. Nah di situ makanya proses pengkaryaan ini selama 1 tahun saya coba dibulatkan tekad ini harus jadi 1 tahun ini harus jadi. Jadi dimulai dari bulan April kemarin, tahun kemarin tuh saya udah mulai proses pengkaryaan, fokus karena kerja juga enggak waktu itu di di take down ya. Didiemin gitu. Jadi gak kerja sekali, benar-benar saya maksa banget bikin karya ini. Maksanya tuh benar-benar apa ide-ide yang ada di pikiran saya tuh yang udah ada, saya harus maksa beli media. Tapi pada akhirnya terbatas juga, gak bisa beli media karena apa? Ke Surabaya juga gak bisa, karena di sini kan gak ada medianya tuh. Akhirnya karena nggak dapat juga maksa untuk beli media, akhirnya memakai media yang ada mas. Ada potongan kain kayak celana tuh kan ada, terus ada beberapa potongan sisa-sisa. Ini sebenarnya beberapa karya di sini tuh sisa-sisa potongan kanvas yang di frame semenarik mungkin. Menurut saya ini semenarik mungkin. Karena juga saya ketika selama 1 tahun tuh juga mikirin frame-nya juga yang bagus itu kayak apa, yang cocok seperti apa. Ya. Kalau emang butuh frame ya saya pakai frame, kalau nggak butuh frame ya juga nggak usah pakai frame. Makanya ada beberapa karya yang masterpiece gitu. Dan yang terakhir yang ketiga ini yang sangat masterpiece ya juga yang Rokatase. Yang Rokatase ini kenapa saya bilang salah satu yang karya yang sangat masterpiece menurut saya itu karena saya pernah mengalami kejadian itu, pernah mengalami kayak festival Rokatase atau sedekah laut. Di situ ketika waktu saya masih SMP. Jadi di situ tuh ada suasana kekeluargaannya. Kita menyiapkan kayak pawainya kayak apa, terus siapa aja yang akan ikut di situ. Terus ketika di tengah laut kita makan bersama walaupun perahunya beda-beda di situ. Perahunya beda-beda, tapi di situ tuh kayak ada energi yang menyatu di situ. Bawa gunung kalau di sini tuh gunungan tuh kayak puncaknya. Di situ tuh puncaknya perahu besar. Ada perahu besar yang di situ fokus untuk membawa makanan, pokoknya hal-hal yang hasil laut sama hasil bumi di situ dijadiin satu, jadiin gunungan. Di situ benar-benar fokusnya di situ gunungan itu diperebutkan katanya sih. Itu kita ngambil berkahnya karena kan gunungan itu kan didoain. Jadi di situ tuh bisa jadi beberapa kepercayaan orang-orang pesisir itu bisa jadi berkah. Makanya itu berkah ketika didoain. Di situ sih menariknya cerita kejadian itu. Mungkin sebenarnya di sini ada beberapa masterpiece. Mungkin kemarin sampai ada yang kenapa yang ini gak jadi masterpiece, kok cuma 3 karya.
sebenarnya masterpiece semua, cuman yang feel-nya yang dapat banget tuh cuma 3 karya itu, feel-nya dapat banget. Yang kayak renovasi otak nih sebenarnya yang sebelah ini saya ngefeel-nya karena saya pengen bikin satu bentuk yang bisa dibuat 4, tapi motifnya beda-beda gitu. Itu di situ benar-benar saya mikir. Hanya di situ kecetus. Ini kayaknya benar-benar cocok, benar-benar kayak yang renovasi otak. Jadi benar-benar saya harus mikir konsepnya seperti apa, motifnya seperti apa di situ biar sinkron. Ketika gak sinkron itu bisa fatal. Menurut saya fatal banget. Di situ benar-benar sangat hati-hati. Itu hampir 1 minggu atau 2 mingguan saya bikin karya gitu. Dan ada beberapa teman-teman, kok kamu konyol maksud. Konyol bikin karya sebenarnya sih ada yang bilang ini bukan karyamu kayaknya, ini mesin cetak kayaknya. Karena di beberapa kata pengantar tuh saya dikirim tuh ngelabuin mereka semua. Jadi saya nyetak satu kepala ini jadi sama, biar sama. Terus tinggal ngerespon motifnya. Padahal ini enggak, ini semuanya manual. Kenapa saya bilang kenapa harus sama? Ya gitu, dikira saya cetak, padahal nggak cetak sih. Kita tergantung kitanya sih, kalau kita emang ya renovasi itu mikir seperti apa yang harus ya di situ. Iya, ujung-ujungnya kenapa gak kawin-kawin gitu aja, gitu. Saya kesana, mikirnya kesana. Kayak gitu sih Mas Juple. Oke, terus yang kedua tadi pertanyaannya adalah apa gelala? Karyanya Mas Anas yang menurut Mas Anas itu punya background story juga, cuman tidak bisa dibawa ke pameran sini. Ada sih. Sebenarnya karya baru sih Mas Alan. Ada beberapa teman yang pernah ke rumah saya atau home studio saya itu ada 2 besar. Cukup besar, bukan besar, cukup lah 1 meter kali 1,5 meter. Gak mungkin dong saya bawa karya ke sini yang cukup besar dan alternatifnya yang tidak memungkinkan. Jadi saya harus melihat ruang yang cocok, ruang yang pas, itu harus dipikirin juga. Makanya saya juga dibantu sama Juplek yang cocok mungkin di sini, yang cocok yang seperti ini. Kalau karya itu dibawa yang 2, pada akhirnya audien itu fokus ke 2 karya tok, yang lain gak masterpiece, hilang Mas. Jadi fokusnya ke situ. Jadi bahayanya, jadi kita ketika pameran juga kita harus mikir yang ngepas, space-nya ini cocok di sini, space-nya yang ini cocok. Kalau kita gak mikirin ke situ, ya akhirnya karena yang menilai itu bukan kita tok, bukan saya atau beberapa teman, tapi banyak yang menilai. Jadi kita harus mikirin displaynya kayak apa, dibantu sama teman-teman. Mas Anas di sini cocoknya, Mas Juple kayak gitu. Di sini Nas kayak gitu. Itu masterpiece. Itu dibuat tahun ini sih. Cuman saya nggak pamerin karena itu sangat baru banget karya saya. Nggak sangat baru 2 bulan bikin karyanya. 2 karya itu 2 bulan saya bikin dan itu tidak mungkin. Dan saya juga memikirkan nasib pameran ini kalau fokusnya hanya cuma 2 karya itu, yang lain nggak fokus akhirnya. Itu aja sih. Udah. Terima kasih. Terima kasih Mas Alan sudah dijawab. Yang terakhir nih, kita kembali ke pameran ini. Yap. Kenapa Anas memilih tema ruang dan waktu? Apa alasannya? Alasannya kenapa? Terus relate nggak dengan karya-karyanya? Monggo Mas Anas. Mungkin ada yang bilang ini gak relate, ada yang relate. Ini menurut saya waktunya kalian merosting ini. Ayo hosting saya guys. Jadi ruang dan waktu. Ruang itu adalah tempat dan waktu itu adalah suatu kejadian. Waktu itu saya sedikit jabarkan latar belakangnya kenapa saya milih ruang dan waktu. Saya ngambil tema ruang karena saya ketika masa pandemi itu saya benar-benar kebanyakan stay-nya di dalam ruang, di rumah. Jadi benar-benar fokus di situ mikir. Ternyata di waktu pandemi itu, di waktu ruang dan waktu, di waktu itu
akhirnya beberapa ide itu muncul di situ, tersampaikan di suatu media, di media kanvas, di media jin dan lain-lain, itu tersampaikan. Makanya ketika saya pengen pameran, nggak ribet, mikirin temanya nggak ribet. Oh ini cocok nih kayaknya ruang dan waktu. Saya mencoba mempresentasikan diri saya ketika kejadian itu, dan di situ saya coba. Di situ saya juga meluapkan beberapa keresahan saya kayak waktu ngopi saya terganggu, ngumpul asik. Jangan sampai waktu kerjamu mengganggu waktu ngopimu ya. Siap. Jadi di situ akhirnya ngumpul sama teman juga kacau, nggak ngobrol sama sekali. Hampir 1 bulan tuh cuman berapa kali ngobrol sama teman waktu itu. Diajak ngopi nggak pernah sempet. Karena benar-benar fokus di situ Mas. Jadi saya coba mengulang kembali ide-ide yang udah ada sebenarnya. Tinggal dikembangin, mau dibentuk seperti apa, mau dikemas seperti apa. Kayak ngeframe karya pun tuh di waktu itu dan di ruang itu, saya benar-benar mikir. Jangan sampai karya saya terganggu karena frame yang gak cocok. Jadi di situ benar-benar dipikirin, frame-nya yang pas kayak apa, warnanya kayak apa. Terus cara ngeframingnya batasannya tuh berapa, entah 5 cm, 2 cm, 3 cm, itu benar-benar dipikirin di waktu itu. Dan di ruang itu benar-benar sampai saya di kejadian di waktu rumah itu yang sering komen karya saya itu ayah saya. Ngapain Cong bikin karya banyak kayak gini di ruang ini, di tempat ini, di waktu ini, kamu gak mau keluar. Karena selama waktu pandemi itu saya jarang ngobrol sama orang-orang terdekat. Karena apa ya, mungkin parno. Ketakutan, ada ketakutan di situ. Nanti ketika kan sempat keluar juga, hanya isoma sendiri 1 minggu tuh gak keluar Mas, isoma sendiri, sadar diri saya. Nanti kalau keluarga saya kena, teman saya kena, tetangga saya kena, nanti yang disalahin saya yang membawa. Jadi situ ada benar-benar ada dibatasin. Kalaupun pengen keluar rumah ya kebanyakan malam kan, kita sering ketemunya malam sama Mas Cuple juga malam. Banyakan puasanya kalau pagi siang tuh banyakan puasanya, puasa ngopi gitu. Berarti kenapa memilih ruang karena proses pengkaryaannya itu benar-benar di satu ruang itu toh. Di satu ruang itu. Dan mengapa memilih waktu pandemi itu kejadian. Waktu pandemi karena karya-karya ini lebih merespon pandemik ya. Ya karena gini, ada beberapa konsep kayak renovasi otak. Kenapa ketika pandemi kita harus merefresh otak kita gimana biar refresh kita tuh gak terganggu, pikiran kita gak terganggu. Akhirnya kita merenovasi otak kita gimana. Terus ketika masa pandemi banyak orang yang harus berjalan untuk pulang, kembali untuk kembali. Ketika mereka kembali untuk kembali, dia udah berangkat, kembali lagi kayak gitu, pulang lagi karena tidak menemukan suatu hal yang dia tuju, kembali lagi kayak gitu. Jadi ada beberapa salah satu karya nih, ini ada teman saya suka sama ini. Kalau saya sih biasa aja sebenarnya. Enggak. Jadi ada perjalanan pulang ini saya mempresentasikan saya dan beberapa teman saya. Banyak teman-teman saya tuh pada akhirnya pulang kembali karena di PHK. Terus mereka gak kuliah daring. Seharusnya dia kuliah di luar kota, pulang ke rumahnya kuliahnya secara online, daring dan macam-macam. Di situ akhirnya saya tercetus ide seperti itu, renovasi otak, mencoba kembali lagi untuk merefresh ide baru, ide yang lama dikembalikan kayak Rokatase pernah kejadian. Toron kemarin saya tidak bisa turun, tidak bisa pulang kampung karena kita sadar diri juga waktu itu keluarga udah gak usah pulang kampung, kita sama-sama jaga diri kita, sama-sama jaga keluarga kita. Toron. Dan kenapa saya pada akhirnya pilih Home Sweet Home, ada beberapa kali yang sampai 4 series atau 3 series. Saya merasa nyaman ketika waktu itu, nyaman banget di rumah. Benar-benar saya mikir di situ bercengkerama dengan keluarga, orang tua dan lain-lain. Di situ saya merasa nyaman banget di rumah itu, nyaman banget. Walaupun sebenarnya kepikiran juga kapan ya saya ketemu dengan teman-teman saya, kapan ya saya punya teman ngobrol juga. Masa tiap hari saya ya sebenarnya gak ada masalah sih tiap hari ketemu keluarga, cuman silakan Mas. Kami dulu sama mbaknya tuh Mas. Oke, ini Nas, kayak karya yang ini tadi apa judulnya? Perjalanan pulang. Biasanya nih ya, perjalanan pulang itu visualnya
entah orangnya berkoper kayak entah orang Berdiri aja ya, motoran. Ya kan? Ya. Lah, Arya bentung. Bentung reh. Reh. Nih, ini dari kamu mana kaki. pulang? Ini kaki, guys. Kamu kaki. Ini kaki, guys. Landu reh kawan. Kaki, guys. Landu. Ayo kita roasting karyanya. Landu reh. Landu. Si. Are beda-beda orang. Iya. Tali Nih, cobi. Nih, ini sebenarnya kalau disatuin, nah, seleb, ini sebenarnya nyambung. Nyambungnya ini kepala ada tangan di atas, ada itu di bawah itu ada kaki. Itu perjalanan pulangnya di situ. Nah, motif-motif ini ada rumah di sini, ada motif-motif Kamar asap. rumah. Ini rumah, Mas. Astagfirullahaladzim. Oh. Terus ini rumah juga, Mas. Terus ada pagar-pagar juga nih, kayak ini pagar-pagar. Re, bentuk mater Kita melihat. Illuminati reh. Setan. Bener. Wah. Nah, jadi di situ tuh benar-benar kita ya perjalanan pulang ada motif-motif kaki dan lain-lain kayak gitu sih, Mas. Landu Renas. Bener. Cetok. Jadi kayak gitu sih perjalanan pulang kayak gitu. Terus. Jadi sebenarnya saya tidak Para Paju. paju. Para paju hati. Para apa nu? Bro Landu. Jadi saya menjabarkan tentang menjabarkan keseluruhannya, tidak persatuan motifnya tapi keseluruhannya. Jadi gitu. Ada beberapa orang yang menceritakan satu per detail, ada yang keseluruhannya ada. Dan itu tergantung si pelaku seninya sih atau si pembuatnya. Mau dijabarin satu-satu silakan, mau dijabarin keseluruhannya. Maksudnya keseluruhan nyambung ini nyambung. Jadi keseluruhan saya tidak mau berbicara tentang motif ini apa judulnya apa kayak apa deskripsinya, nggak harus gitu. Datang nggak harus. Jadi semuanya aja. Saya lebih ke mencakup ke semuanya, bukan persatuan bentuknya, motifnya atau garisnya, bukan seperti itu. Tapi keseluruhannya. Saya menceritakan keseluruhannya. Nah, ini lagi sejak kapan rumah ada tangannya? Nah, gitu loh. ini. Nah, kan. Lo masuk akal. Lo masuk akal. Iya. Jadi gini, Mas. Rekan kok all kan. Jadi sebenarnya ini adalah simbolik. Simbolik itu Simbolik, mantap. tidak harus rumah itu harus gak ada rumahnya. Maksudnya Rumah gak ada rumahnya aja apa, Bang? rumah di tidak alas, gak ada Bang. tangannya. Gak apa-apa. Mau ditambahin sampean bikin karya yang rumah ada tangannya silakan. Rumah ada kincir anginnya di dalam rumah ya silakan. Iya, alasannya kenapa? Me beda tanang aja. Karena saya yang punya rumah. Saya perlu ini asik. Jadi nggak dijabarin semuanya. Jadi ini rumah. Jadi tiap rumah itu ada yang punya cerobong asap, ada yang enggak, ada yang ada pagernya, ada yang enggak ada pagernya, ada yang ada tanda merahnya atau tanda lainnya gininya. Dan awan-awan itu bisa mewakili keseluruhan yang ada di dalam rumah, di luar rumah. Kita, saya yang punya rumah ini saya gitu loh. Oh. Yang kok, ya kalah kapi deh. Terus ya boleh re. Boleh Re. Ya. Judulnya Toron. Toron aja dari kamu Nas. Orang Toron aja beda tangke ya. Ini sebenarnya Ya. sedikit bercerita nih. Saya dari atas ya. Ini kaki perjalanan berawal dari kaki. Terus ketika kita mau ke terminal naik apa? Bisa jadi bis. Ini bis nih. Jadi Kamu base. ketika Kamu dari bentuk base, base. bisa jadi Kamu bentuk base. Arya Pak, aduh astagfirullahaladzim, Pak, ya, Aja bentuk. kadel. Lo lagi ngamuk kawan. Nah di situ kan. Nah tujuannya base itu ada kedua kemungkinan, bisa ke terminal pesawat atau ke bandara. Iya bandara. Orang lamba aja terminal Pak, terminal lamba. Terminal aja kamu bang. Lamba, kok nyapu konan kok. Nah bisa jadi kalau di Kamal itu ada Ya boleh re. Tek lah. Tanah ngebilu. Mutilasi, kekerasan bang. Kekerasan bang. Bukan. Iya kan? Nah re, bentuk dubur re. Lo Jadi apa? ini kayak apa sih yang sering dipakai buat pulang kampung? Bisa jalan kaki menuju stasiun atau terminal. Apa yang kita naikin bisa jadi bis, pesawat, kapal, kereta, bisa jadi macam-macam.
Atau bisa kali mungkin kalau kalian punya ilmu terbang ya bisa terbang. Berarti salah judul. Yenje, Harus liburan deh judulnya. Iya kan? Toron aja atau mereng tua, Bukan, ada gini ya loh. atau mau keluarga. Toron itu apa? Jadi kita kembali ke culture-nya orang Madura. Toron itu apa? Turun ke bawah. Turun ke bawah itu apa? Pulang kampung. Pulang kampung itu apa? Mudik. Mudik itu apa? Bertemu dengan keluarga. Seperti itu, Mas. Kita harus Kamu keluarga nah. bener deh. Bukan deh, iya, Pak, maksudnya. Engkau berkah apa kedua melihat abangnya Supri. Jadi perjalanan enggak. Bukan ngamuk. Anda kurang menyimak sebetulnya. Jadi seakan-akan saya ngamuk padahal enggak ngamuk. Jadi perjalanan. Jadi ini sebenarnya simbolik semua sih, Mas. Ada beberapa bentuk yang kejadian atau terbentuk itu karena ketidaksengajaan atau bisa jadi itu karena sengaja dibentuk seperti ini. Reh, bentuk apa ya? Ada. Reh. Kemang, panah. Ini tujuan. Panah ini bisa jadi tujuan. Jangan bener bentuk mana aja. Apa? Celing, Bang. Seksama apa ya? Apa ya? Oh, dialah. Porno. Betul. Bisa gitu aja sih. Nah, selanjutnya. Dah. Apa boleh bahasanya? Bentuk apa aja? Apa genda? Panah Pak tujuan arah. Wah, Oh, gitu Pak. siap. Ya, siap. Nah, Bang. Hari kita janjian kol sanga kan tuh. Kalian buat kol sanga loh. Mas Walo, ayo lanjut yang Mungkin buat teman-teman ada yang mau bertanya atau mau ya. nah. Mbaknya, Mas. Ayo. Oh, ini Masnya dulu, Mbak. Iya, Mbak. Lah, Udah mau Fandi. Oh, maju kalau mau maju, bertanya. Pak. Maju, Pak. Gak Maju, apa-apa, Pak. Maju, Aduh, Gak maju, sakit, Pak. Maju, gak Pak. sakit, Gak gak apa-apa. Gak apa-apa. Maju, Pak. Maju. Ya, gak apa-apa. Maju aja, gak sakit kok. Aku tojung jalo sakit, tojung nyaman. Mbaknya siapa namanya, Mbak ya? Anas, Pak. Beletang. Nah, karena apa salahnya berkenalan? Mari. Monggo, Mbak, pertanyaannya apa? Silakan, Kan nama saya Ella. Oh, Ella, Mas. Ya. Ella. La. Saya dari Telang. Telang Jakarta. Iya dari Jakarta tapi di Telang sekarang. Oh. Saya mau nanya. Iya, Pak, saya eh, jawab. Ya kalau misalkan masnya ada pernah nggak sih masnya ada di titik jenuh dengan semua ini itu nanti masnya kalau mas ada di titik jenuh itu gimana mas bisa mengaplikasikan Iya. ke karya-karya mas atau mas nyari Nyari yang baru sih. ya gimana kalau Masih misalkan mas ada ide-idenya. di, Astagfirullah. pernah ada di titik terjenuh itu? Ada sih. Ada. Wah. Itu mizar ya. Bagaimana Mas Anas menyiasati ketika Ada di ada titik titik terjenuh? Jenuh banget. Saya hampir 1 bulan, hampir setengah tahun juga gak gambar, Mas, pernah. Itu karena benar-benar saya jenuh, Bang. Bukan jenuh sih. Merasa stuck di situ. Stucknya itu ide udah habis waktu itu. Jadi di situ akhirnya mencari. Saya tuh mencoba keluar, mencari sekiranya mencoba mencari ide-ide baru, apa yang perlu nanti saya buat kembali yang baru di situ. Jadi stucknya di situ juga karena ide-ide yang udah ada di dalam diri saya itu udah habis mungkin ya, udah dituangin. Jadi saya butuh butuh mungkin ya kayak observasi, terus belajar kayak beberapa culture yang mungkin saya tidak tahu, Pak. Jadi di situ saya mencoba menyiasati itu, mencari ide baru atau menyiasati dengan belajar hal-hal yang baru atau belajar tentang wacana-wacana baru yang sekiranya cocok dengan saya. Jadi kayak gitu. Pasti sebagian orang, setiap pelaku seni pasti ada titik jenuh. Ada titik jenuh walaupun ada yang cuma titik jenuhnya 1 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang sampai 1 tahun, bertahun-tahun juga bisa ada. Akhirnya kembali itu karena suatu hal yang baru. Yang membuat akhirnya dia kembali lagi seakan-akan dia terlahir kembali dengan ide-ide yang baru. Seperti itu sih, Pak. Terus saya mau nanya lagi. Iya. Pernah nggak ada karyanya Mas yang menurut Mas itu gagal? Tapi kalau untuk orang lain itu nggak gagal. Ada. Sekarang ada di pameran ini. Yang Yang anti-nitel, selesai. Untitled. Ya, itu tanpa judul itu kenapa? Itu menurut saya bukan gagal sih. Gagalnya tapi jadi karya sih. Gagalnya di karya. Takbir. Jadi di situ, Pak, saya stuck banget.
mau kasih judul juga gak tahu, mau bikin. Jadi di situ tuh awalnya ngeblok warna. Di situ tapi di situ saya mikir, setelah diblok mau digambar apa gitu. Di situ tuh cuman yang kecantol cuman kepala hita nanti jadi kepala hitanya mau jadi apa. Tapi pada akhirnya setelah ditambahin motif gitu loh, tambahin motif bentuk-bentuk. Tapi di situ tuh judul gak ketemu juga di situ. Menurut saya tuh gak ada judul tuh sedikit kegagalan di dalam diri saya membuat karya itu gagal. Sedikit gagal, bukan gagal banget ya. Sedikit gagal karena tanpa judul. Menurut saya tuh karya yang tanpa judul tuh menurut saya sangat risih diri saya karena ketika tanya, kok kenapa sih gak ada judulnya gitu. Orang pasti tanya, kenapa gak ada judulnya? Apa karena ada yang membuat sampean atau membuat saya terganggu? Ya mungkin iya, karena waktu itu udah selama 1 tahun saya proses pengkaryaan 60 karya ini, kurang lebih 60 karya, bikin karya selama 1 tahun. Di situ stuck itu karya 2020 akhir tahun, saya ingat itu Desember, itu akhir tahun, itu pas stuck. Sebelum kita menutup kegiatan malam hari ini, mungkin Mas Anas bisa memberi sedikit harapan ke depannya seperti apa? Harapan saya sih semoga, saya berharap untuk diri saya sendiri semoga saya masih bisa berkarya, bisa konsisten dengan apa yang saya jalani sampai saat ini, dan semoga apa yang saya buat ini bisa memotivasi teman-teman, bisa merangsang kreatifan kalian untuk berkarya seni. Jangan takut jangan takut untuk berkarya. Ekstrim aja deh. Jelek atau buruknya itu masalah belakangan. Yang penting kalian udah usaha menciptakan suatu hal baru, membuat dengan senang hati juga tanpa ada paksaan. Masalah nanti diterima atau gak diterima itu urusan nanti. Yang penting kalian udah menyampaikan keresahannya kalian lewat satu karya. Harapannya sih itu. Dan semoga acara ini merangsang kreativitas kalian juga. Oke, terima kasih Mas Anas. Sekian Asistok pada malam hari ini. Sampai jumpa besok. Kalian masih bisa menikmati karya-karya Anas ini sampai besok ya. Sampai besok. Inti dari semua yang kita obrolkan tadi bahwa Anas memilih karya yang seperti ini ya karena perjalanan prosesnya dia juga. Terus kenapa dia memilih warna-warna seperti ini sudah cukup jelas bahwa Anas itu homo. Terima kasih. Terima kasih.